ربنا ويرضاه. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, masih di pembahasan tentang intima, menisbatkan diri terhadap madzhab ilhadiyah wal ahzab jahiliyah. Pemikiran-pemikiran ateisme dan golongan-golongan jahiliyah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan beliau tentang tidak bolehnya seseorang muslim menisbatkan diri pada isme-isme yang punya pemikiran ateis. Apakah itu sekularisme, apakah itu komunisme, dan yang lain-lainnya. Ya, enggak boleh seorang muslim mengaku sekuler, mengaku komunis atau semisalnya, dan ini merupakan riddah, merupakan kemurtadan dari agama Islam. Nah, sekarang beliau membahas tentang wal intima lil ahzabil jahiliyah, dan menisbatkan diri kepada ahzab, kepada golongan-golongan jahiliyah. Wal qayyumiyatil unsuriyati wal al-akharu. Demikian juga menisbatkan diri kepada qayyumiyah unsuriyah, yaitu nasionalisme berdasarkan ras. Ya rahmatullah. Tolong matikan, dingin. Ya, tidak boleh punya fanatisme terhadap ras. Ya, kalau kita orang Indonesia misalnya, yang penting Indonesia, yang orang Indonesia teman saya, yang bukan Indonesia musuh saya. Ini namanya nasionalisme rasial. Kalau yang orang Afrika teman saya, yang non Afrika musuh saya. Bukan teman saya. Nanti yang orang Eropa teman saya, yang non Eropa musuh saya. Ini namanya nasionalisme rasial, qayyumiyah unsuriyah. Maka menisbatkan diri, mengaku bagian dari itu, ini merupakan kufrun wa riddatun an dinil islami. Kekufuran dan juga kemurtadan dari agama Islam. Orang yang menjadikan patokan musuh dan temannya adalah ras. Demikian juga golongan-golongan. Mau dia muslim, mau dia mukmin, kalau bukan ras saya, maka dia musuh. Nah, ini namanya tadi ahzab jahiliyah. Li'anal islama yarfudu al-asabiyati wan na'arati al-jahiliyati. Al-jahiliyata. Karena Islam itu menolak. Islam itu anti terhadap asabiyat, terhadap fanatik golongan, dan na'arat, sama fanatik golongan ala jahiliyah. Fanatik golongan yang bukan jahiliyah adalah fanatik terhadap Islam. Selama dia Islam, maka dia teman saya, maka dia wali saya, maka saya wala kepada dia. Kalau dia bukan Islam, bukan mukmin, bukan muslim, maka benci sama dia. Karena dia berbuat kekufuran, karena dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fanatik yang boleh. Dalilnya yaqulu ta'ala, Allah taala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, telah kami ciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian itu syu'ub, ya, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal.
inna akramakum indallahi atqakum. Namun di ujung ayat Allah katakan, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Maka Islam itu tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan bangsa. Karena Allah memang jadikan manusia itu berbangsa-bangsa, berbeda-beda sukunya, berbeda-beda warna kulitnya. Maka itu bukan jadi patokan untuk menggolong-golongkan orang. Justru Allah jadikan mereka berbeda-beda supaya mereka saling bermuamalah, saling mengenal, saling bersatu. Yang dijadikan patokan adalah ketakwaan kepada Allah. Makanya Allah tutup ayatnya dengan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Dan syarat takwa adalah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kita loyal kepada dia, itu saudara kita, itu teman kita. Kita cinta kepada dia. Walaupun dia punya kekurangan-kekurangan, tetap kita punya rasa cinta kepada dia. Ya, kita ada benci kepada mereka yang bertauhid, yang beriman, sebatas kesalahan yang dia lakukan. Nggak boleh benci 100%. Selama dia masih muslim, masih mukmin, maka kita harus punya rasa cinta dalam hati kita pada mereka. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, tidak bertauhid, kita wajib benci pada mereka. Ya, nggak boleh cinta 100%, nggak boleh. Harus ada rasa benci. Gimana nggak benci? Mereka itu kufur kepada Allah. Mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ayat ini melarang fanatik golongan. Ya, melarang fanatik golongan ala jahiliyah. Ya. Wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyatin." Bukan golongan kami orang yang suka mengajak kepada fanatik golongan asabiyah. Wa laisa minna man qatala ala asabiyatin. Dan bukan golongan kami orang yang berperang karena fanatik golongan. Perang antar suku, perang antar kampung. Ya, perang antar RT, antar RW, antar desa. Karena beda desa perang. Apalagi zaman sekarang, ya, karena beda pilihan presiden perang. Padahal sama muslim. Karena beda partai perang. Karena beda ormas perang. Ya, kata Nabi, laisa minna. Ya, bukan golongan kami. Wa laisa minna man ghadaba li asabiyatin. Dan bukan golongan kami yang kalau dia marah alasannya karena asabiyah, karena fanatik golongan. Kalau ormasnya sama dengan saya, maka itu teman saya. Kalau beda ormas dengan saya, maka musuh saya. Saya marah sama dia. Kalau sama partainya dengan saya, maka teman saya. Kalau beda partai, maka musuh saya. Ya. Kalau beda organisasinya dengan saya, musuh saya. Ini bentuk asabiyah. Tidak perbolehkan, ya. Kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad adhhaba ankum ubayyatal jahiliyati wa fakhraha bil abai." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah hilangkan dari diri kalian sifat-sifat jahiliyah, kejelekan jahiliyah. Dan juga sifat berbangga dengan kakek moyang. Ya, berbangga dengan kabilah. Berbangga dengan suku. Allah telah hilangkan dengan Allah berikan hidayah Islam kepada kalian. Ya, kalau dalam Islam, apapun sukunya, apapun nasabnya, apapun marganya, apapun warna kulitnya, selama Islam maka itu saudara. Innama huwa mu'minun taqiyun aw fajirun syaqiyun. Yang ada adalah orang itu mukmin yang bertakwa ataukah dia orang fajir ahli maksiat yang sengsara.
tapi masih Islam, masih Muslim. Ya, jadi nggak boleh menggolong-golongkan, oh ini ormas ini partai ini hizb ini golongan itu. Enggak. Ini bukan penggolong-golongan yang dibolehkan. Ini penggolongan ala jahiliyah. Namun ada penggolongan yang boleh. Di antaranya mukmin dan fajir. Mukmin, fajir. Ini golongan orang mukmin. Ya. Golongan orang soleh, ya alhamdulillah. Oh, yang mereka ini golongan orang fajir, suka maksiat. Nah, ini boleh kalau seperti itu karena yang jadi patokan adalah ketakwaannya. An-nasu banu Adama wa Adamu khuliqa min turabin. Manusia itu adalah anak-anaknya Nabi Adam, keturunan Nabi Adam semuanya. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan bagi orang Arab. Ya. Orang Arab tidak lebih unggul daripada orang-orang ajam. Orang ajam artinya orang non-Arab. Orang Arab tidak lebih unggul daripada orang non-Arab illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Maka di sini juga Nabi melarang sikap asabiyah, fanatik golongan. Ya, yang ada itu apakah ini orang takwa atau tidak takwa? Ya. Takwa enggak takwa ini nanti bentuknya bisa nih mukmin atau fajir. Ini ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Ini mukmin atau munafik. Orang alim atau orang jahil. Nah, ini penggolongan yang dibolehkan. Ada penggolongan, oh ini ormas ini partai itu, ini hizb ini nggak boleh. Dan demikian juga penggolongan berdasarkan hal-hal yang tidak pantas dijadikan patokan. Seperti masalah radio, wah ini jamaah radio ini, wah ini jamaah TV itu, wah ini jamaah website ini, nggak boleh. Ini namanya hizbiyah, asabiyah. Nah, nggak benar seperti ini. Oh ini jamaah masjid ini. Kalau jamaah masjid ini berarti teman saya. Kalau bukan jamaah masjid ini, oh berarti musuh saya. Ini asabiyah, hizbiyah. Demikian juga penggolong-golongan berdasarkan ustadz. Oh kalau jamaahnya ustadz ini, oh berarti teman saya. Kalau bukan jamaahnya ustadz ini, wah berarti musuh saya. Yang juga fanatik golongan. Ya. Asabiyah, hizbiyah, tidak diperbolehkan. Wa hadhihi al-hizbiyatu tufarriqul muslimin. Segala bentuk hizbiyah di atas akan memecah belah kaum muslimin. Allahu qad amara bil ijtima'i wa ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bersatu dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa naha 'anit tafarruqi wal ikhtilafi. Dan Allah melarang berpecah belah dan berselisih. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika dahulu kalian saling bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah ikat hati kalian, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian atas nikmat Allah tersebut kalian menjadi saudara. Surat Ali Imran ayat 103. Innallaha subhanahu yuridu minna an nakuna hizban wahidan. Allah Ta'ala menginginkan kita semua menjadi satu golongan saja. Hum hizbullahi al-muflihun, yaitu golongan Allah yang mereka mendapatkan keberuntungan. Walakinnal alam al-islamiyya asbaha ba'dama ghazzathu urubba siyasiyan wa thaqafiyan. Namun negeri alam kaum muslimin ya,
dunia Islam setelah diperangi oleh orang-orang Eropa secara siasi, ya, secara politik dan juga secara pemikiran, ya, diperangi secara politik dan juga secara pemikiran. Yakhda'u li hadhihi al-asabiyati ad-damwiyati, ya, wal jinsiyati al-wataniyati. Nah, setelah diperangi oleh orang Eropa, perang pemikiran dan juga perang politik, sehingga terseliplah pemikiran-pemikiran orang Eropa ke masyarakat kaum muslimin. Sehingga mereka tunduk kepada bentuk-bentuk asabiyat, bentuk-bentuk fanatik golongan yang damawiyah, yang berdarah. Ya, sehingga kaum muslimin saling perang saudara, ya, menumpahkan darah. Karena dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran orang-orang barat. Wal jinsiyatil wataniyah, dan mereka tunduk, mereka mengikuti pemikiran jinsiyah wataniyah, nasionalisme buta. Ya, dan juga jinsiyah rasialisme. Pokoknya yang penting satu negeri, satu negara dengan saya, maka itu teman saya. Nggak peduli orang kafir, ahlu bid'ah, ya, orang musyrik, orang ahli maksiat. Yang penting satu negara dengan saya, itu teman saya. Ini wataniyah. Jinsiyah, yang penting satu warna kulit dengan saya, yang penting satu suku, maka itu teman saya. Nggak peduli orang musyrik, orang kafir, ahlu bid'ah, ahli maksiat, yang penting satu suku, teman saya. Nah, ini pemikiran yang tadinya kaum muslimin itu sudah satu frekuensi, sudah bersatu, ya, sudah lepas dari jahiliyah, kembali lagi ke pemikiran jahiliyah dengan dimasukkan oleh orang-orang barat. Wa yu'minu biha ka qadiyatin alamiyatin wa haqiqatin muqarraratin. Kemudian mereka mengimani, mereka mempercayai pemikiran-pemikiran tersebut seperti seakan-akan seperti ini perkara yang sifatnya sudah berlaku di seluruh dunia, qadiyatin alamiyah, dan sebagai hakikatin muqarraratin, sebuah kebenaran yang sudah diakui oleh seluruh dunia. Bahwasanya memang harus seperti itu, harus punya nasionalisme, ya, harus punya solidaritas kepada sesama suku, ya, solidaritas kepada sesama ras. Ini seakan-akan sudah menjadi suatu hal yang muqarrarah, ya, diakui oleh orang seluruh dunia. Wa waqi'un la mafarra minhu. Dan ini terjadi sehingga kita seolah-olah tidak bisa lari darinya. Wasbahat syu'ubuha tandafi'u indifa'an gharbiyan ila ahya'i hadhil asabiyat. Gharbiyan. Ba sama ya-nya duluan mana di situ? Kalau di sini ba-nya. Dan masyarakat kaum muslimin, syu'ubnya, masyarakat kaum muslimin, tandafi, ya, bersegera. Sebagaimana bersegeranya orang-orang Gharab, orang-orang Barat, untuk menghidupkan bentuk-bentuk asabiyah tadi, allati amatahal Islam, yang telah dimatikan oleh Islam dahulu. Seperti itu orang jahiliyah, ya, fanatik suku, antar kabilah itu saling menyerang.
saling berbangga dengan sukunya masing-masing. Datang Islam, hilang itu. Ya, fanatik kabilah, fanatik suku hilang, datang Islam hilang. Fanatik ras, ya, yang kulit hitam tersiksa, ya, yang kulit putih superior. Dahulu seperti itu. Kemudian dihilangkan oleh Islam itu. Lah kok sekarang malah dihidupkan lagi oleh orang-orang barat dan dimasukkan pemikiran seperti ini ke dalam masyarakat kaum muslimin. Wa taghanni biha, dan mereka taghanni, yang melakukannya, ya. Orang-orang barat melakukannya di tengah masyarakat kaum muslimin. Wa ihya'i sya'airiha wal iftikhari bi ahdiha. Dan mereka juga menghidupkan syiar-syiar asabiyah tersebut dan malah berbangga dengan perjanjian-perjanjian yang punya unsur-unsur asabiyah. Alladzi taqaddama 'alal Islam. Yang ini menginjak-injak agama Islam. Wa huwa alladzi yaluhu al-Islamu 'ala tasmiyatihi bil jahiliyah. Padahal ini perkara yang yaluhu, yang dicela oleh Islam ketika dinamakan oleh Islam sebagai perkara jahiliyah. Ya, sikap asabiyat, fanatik golongan, dinamakan oleh Islam sebagai perkara jahiliyah. Contohnya tadi ya, dalam hadis tadi, innallaha qad adhhaba ankum ubayyatal jahiliyah. Disebut sebagai jahiliyah, sifat jahiliyah. Bahkan dalam hadis Nabi katakan, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan sikap-sikap seperti itu karena inilah sikap yang busuk, muntinah. Dicela oleh Islam. Wa qad manallahu 'alal muslimina bil khuruji anha. Dan Allah telah berikan nikmat kepada kaum muslimin untuk keluar dari perilaku jahiliyah seperti itu. Wa hathahum 'ala syukri hadhihi ni'mati. Dan bahkan Allah Ta'ala memotivasi kaum muslimin untuk bersyukur ketika Allah Ta'ala lepaskan mereka dari perilaku jahiliyah. Wa tabi'iyyu minal mu'mini alla yadhkura jahiliyatan taqadama ahduha aw qaraba. Dan orang yang biasa, orang normal di kalangan orang mukmin, ya, bukan orang soleh, bukan orang alim, orang biasa yang dia masih punya iman, tidaklah dia ingat perkara jahiliyah zaman dahulu yang sudah berlalu zaman dahulu atau baru saja berlalu misalnya. Illa bimaktin, kecuali pasti dia akan marah dengan perkara tersebut, nggak suka. Aw karahiyatin, atau akan benci. Wamti'adin, imti'ad artinya benci juga ya. Imti'adin waqsyi'ararin, dan dia akan merasa bergidik, ya, saking bencinya. Jadi orang biasa saja kalau masih punya iman, kalau membayangkan kondisi di mana manusia itu antar sesama suku itu saling membenci, sesama RT, sesama desa, sesama kabilah, sesama bangsa itu saling perang, tentunya pasti nggak suka. Harusnya demikian. Wa hal yadhkuru as-sijjinu al-mu'adzabu alladhi yutlaqu
sarahuhu ayyama i'tiqalihi wa ta'dzibihi wa imtihanihi illa wa arrathu qash'arirah. Ya. Apakah orang yang sijin, yang dipenjara, atau orang yang pernah dihukum dalam penjara, kemudian dia dilepaskan hukumannya, dilepas belenggunya. Ketika dia ingat ayyama i'tiqalihi, hari-hari di mana dia dulu dia dipenjara, ditahan, wa ta'dzibihi, hari-hari di mana dia dihukum, dia dihinakan, pasti dia akan wa arrathu qash'ariratun, ya, akan bergidik bulu kuduknya, ya, akan benci, akan merinding, pasti nggak suka. Wa hal yadhkuru al-bari min illatin syadidin tawilatin ashrafu minha 'ala al-mauti ayyama saqamihi illa wan kasafa baluhu wan taqa'a launuhu. Dan orang yang sembuh dari sakit, yang penyakitnya dahulu itu sakit yang syadid, penyakit yang parah, yang panjang waktunya, yang dia merasa asyrafa minha 'alal maut, yang itu serasa seperti mau mati. Ketika dia ingat hari-hari di mana ketika dia sakit seperti itu, pasti dia akan merasa inkasafa. Inkasafa baluhu, akan muncul lagi perasaan sakitnya, ya, perasaan nggak enaknya, bal, ya, akan muncul, saya dulu seperti itu, nggak enak rasanya. Wantaqa launuhu, dan dia akan merasa akan pucat, ya, ketika dia ingat hari-hari dahulu di mana dia belum sembuh, sakit parah. Dan dia akan merasa benci, nggak suka, ya kan? Jadi ini analogi, ya, dimana ketika kaum muslimin sudah dibebaskan dari sifat-sifat jahiliyah dengan Allah berikan hidayah Islam, yang Islam ini melarang sifat-sifat jahiliyah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab judulnya apa? Masail Jahiliyah. Disebutkan di sana sifat-sifat orang jahiliyah. Ya, ada ratusan sifat-sifat orang jahiliyah yang dihapuskan oleh Islam. Nah, ketika Islam sudah menghapuskan sifat-sifat jahiliyah yang sudah dilarang setelah datangnya Islam, kemudian kok malah dikembalikan lagi, dimunculkan lagi. Ya, harusnya ketika muncul sifat-sifat jahiliyah ini, harusnya orang Islam, orang masih punya iman tuh benci, nggak suka. Sebagaimana bencinya orang yang lepas dari penjara, bebas dari penjara, ketika dia mengingat masa-masa di penjara. Sebagaimana bencinya orang yang dahulu pernah sakit parah, kemudian dia sudah sembuh, dia ingat lagi masa-masa ketika dia sakit. Nah, sekarang orang yang sudah bebas dari penjara, mau nggak masuk penjara? Nggak mau, benci. Orang yang sudah sembuh dari sakit, mau sakit lagi nggak? Nggak mau, benci. Maka demikian juga harusnya orang yang masih punya iman, ya, ketika dia mengetahui ada perkara jahiliyah, dia nggak mau kembali seperti jahiliyah lagi. Wal wajibu ayya'lama anna hadhil hizbiyati adzabun ba'athahu Allah 'ala man a'rada an syar'ihi wa tunkiru lidinihi. Maka wajib kita mengetahui bahwasanya sikap-sikap hizbiyah itu adalah azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang berpaling dari syariat Allah dan mengingkari agama Allah. Ya, maka timbulnya sikap hizbiyah, suka bergolong-golongan hizbiyah, suka berormas-ormas, suka berpartai-partai, suka bergolong-golongan, maka ini timbulnya dari berpaling dari syariat, mengingkari agama. Dan ini adalah azab. Hizbiyah itu azab. Ya, jadi jangan malah bikin hizbi. Jangan terjerumus dalam hizbiyah, karena itu adalah azab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban. Katakanlah, sesungguhnya Allah yang maha mampu untuk menurunkan kepada kalian azab. Min fawqikum, dari atas kalian. Azab dari atas. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian. Au yalbisakum syi'an, atau Allah maha mampu untuk membuat kalian syi', bergolong-golongan. Au yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, atau Allah maha mampu untuk membuat di antara kalian saling merasakan bencana yang dirasakan oleh sesamanya. Surat Al-An'am ayat 65. Maka ketika menyebut azab, Allah Ta'ala sebutkan salah satunya adalah awil bisakum syi'an. Ya, Allah jadikan hari-hari kalian dalam keadaan bergolong-golongan, berpecah-pecah. Ya, banyak macam-macamnya. Padahal Islam yang Allah turunkan satu. Islam tidak ada ya golongan ini, golongan itu. Islam diajarkan Nabi satu. Islam diajarkan kepada para sahabat yang dipraktekkan oleh para sahabat satu. Tidak ada golong-golongan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu bersabda, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Kalau ada umat yang para pemimpinnya tidak mau berhukum dengan kitabullah, maka Allah akan jadikan ba'sahum bainahum. Allah akan jadikan bencana dari para pemimpin-pemimpin yang seperti itu menimpa masyarakatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inna ta'assuba lil hizbiyyati yusabbibu rafdal haqqi. Ta'assub golongan, ya, ta'assub terhadap hizbi-hizbi, terhadap golongan-golongan, ini akan menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Alladzi ma'al akharin, kebenarannya ada pada orang lain. Yang jelas, ya. Kalau sudah fanatik pada ustadz tertentu misalnya. Pokoknya yang jamaah ustadz ini teman saya. Jamaah ustadz yang lain bukan teman saya. Nanti kalau ada kebenaran datang dari ustadz yang lain atau dari jamaah ustadz lain, nggak mau terima. Partainya partai A, teman saya. Kalau partainya partai B, bukan teman saya. Kalau orang dari partai B membawa kebenaran, menyampaikan kebenaran, nggak mau terima. Karena bukan partainya. Nah, ini dampak buruk hizbiyah seperti ini. Ya, maka ahlu sunnah itu anti hizbiyah. Karena ahlu sunnah itu menerima kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah, siapapun yang menyampaikannya. Ya. Ahlu sunnah tidak setuju dengan hizbiyah, karena hizbiyah akan menyeret orang untuk menolak Al-Quran dan As-Sunnah, menolak kebenaran. Ya, Al-Sunnah itu bebas, tidak berafiliasi kepada hizb-hizb tertentu. Selama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan fahmi salaf, maka kita ikut. Kahalil Yahudi alladzi qala Allahu fihim, sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang Allah turunkan, ya, ikuti Quran, ikuti sunnah, maka mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina. Ya, kami akan beriman kepada yang diturunkan kepada kami sajalah. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengkufuri yang lainnya, yang selain apa yang mereka dapati. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal yang lain-lain ini benar. Yang dibenarkan oleh kitab yang ada pada mereka sendiri. Nah, mereka orang-orang Yahudi ketika Rasulullah SAW diutus, ya mereka nggak mau terima. Padahal datangnya Rasulullah sudah ada dalam kitab mereka. Karena apa? Karena mereka hizbiyah, fanatik golongan. Surah Al-Baqarah ayat 91. Maka sikap hizbiyah itu sikapnya orang Yahudi juga. Ya, selain sikapnya orang jahiliyah,
Sikapnya orang Yahudi juga. Wa kahali ahli jahiliyati alladzina rafadu al-haqqa alladzi ja'ahum bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ta'assuban lima alaihi aba'uhum. Sebagaimana juga keadaannya orang-orang jahiliyah yang mereka menolak kebenaran yang datang kepada mereka dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ta'assub, fanatik golongan. Mereka ta'assub, mereka hanya mau mengamalkan, meyakini apa yang diajarkan oleh aba'uhum, ya, oleh kakek moyang mereka. Jadi fanatik golongan terhadap adat, terhadap tradisi, terhadap kebiasaan juga nggak boleh. Ya. Ada tradisi, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib tinggalkan. Nggak boleh fanatik. Nggak boleh dilestarikan. Wajib tinggalkan. فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Maka orang-orang jahiliyah mengatakan, sungguh kami hanya akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh kakek moyang kami, oleh tradisi kami. Surah Al-Baqarah ayat 170. Wa yuridu ashabu hadhil hizbiyati ay yaj'aluha badilatan al-Islam alladhi manallahu bihi 'alal bashariyati. Dan orang-orang yang punya sikap-sikap jahiliyah tersebut, mereka menjadikan akidah-akidah yang berlaku dalam hizb mereka, dalam golongan mereka, mereka jadikan aturan-aturan yang berlaku dalam hizb mereka, dalam golongan mereka sebagai badilah, sebagai pengganti dari aturan Islam, yang padahal aturan Islam ini telah Allah turunkan kepada manusia. Ya, orang-orang yang fanatik golongannya kepada partai, maka dijadikan aturan partai, ADART partai, keyakinan partai sebagai pengganti dari aturan Islam. Orang yang fanatik golongan kepada ormas, maka dia jadikan fatwa ormas, aturan ormas, ADART ormas, ya, tradisi ormas sebagai pengganti dari aturan Islam. Ini bahayanya. Kalau orang itu terjerumus dalam hizbiyah, maka Islam itu anti hizbiyah, Ahlus Sunnah itu anti hizbiyah. Kita hanya fanatik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, selama itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita ikuti. Kita tidak ikuti yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selama orang itu berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu teman kita. Kalau ada orang yang membenci Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu musuh kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.